kerjasama dari Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Indramayu, Komunitas Belajar Samiaji, Komunitas Belajar Kecamatan Bango 2, dan tentunya diketahui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu. Oke, ya, sudah adakah Bu Tati di sini? Assalamualaikum Bu Tati. Oh iya. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Tati memandu kegiatan malam hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Tati. Oh iya. Dengar Bapak suara? Ya, terdengar. Tadi jeda. Iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Guru hebat peserta webinar malam ini. Terima kasih sudah menyempatkan dan menggunakan waktu istirahat untuk bersama-sama mengkaji ilmu, menambah wawasan yang pastinya malam ini sangat menarik. Topik kita malam ini yaitu mengenal simbol lab menyelesaikan matematika lebih sederhana atau transparan pada kurikulum seperti itu. Nah, seperti kita sudah ketahui bahwa yang namanya matematika itu adalah pelajaran yang sangat membutuhkan konsentrasi, sangat membutuhkan energi yang benar-benar memfokuskan kita untuk persiapan pelajaran atau KBM yang akan kita lakukan. Mengenal simbolat, dan malam ini kita sudah hadir narasumber kita yaitu Bapak Ismail Bahanan SPD. Beliau guru matematika di SMP Negeri 1 Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Dan alhamdulillah malam ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam. Suaranya masih di-mute Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Tati, Pak Haryono. Ya, masih belum terdengar Bapak suaranya. Masih di-mute. Mute ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat Bagaimana malam. Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat semua. Semoga semuanya sehat juga. Alhamdulillah Bapak, amin. Di sini semuanya sehat. Baik, Bapak, untuk malam ini kami sudah siap untuk menerima praktik baik tentang simbol simbolat menyelesaikan Kendala sinyal kali Pak. Kendala sinyal ya. Oke. Ini sebentar ya, kita tunggu sebentar lagi. Halo Bapak, sudah ini? Sudah, Ibu. Sudah terdengar. Lanjut. Punten ada gangguan teknis. Baik, saya ulangi. Saya bacakan atau saya perkenalkan Bapak Ismail Bahanan ini. Saya lanjutkan, beliau bekerja di SMP Negeri 1 Bondowoso,
Alamatnya di Jalan Letnan Karsono nomor 3 Bondowoso, Kabupaten Oke, Bapak Bapak Ibu. Terdengar apa, Pak? Oh iya, hilang lagi tadi Bu Tati. Aduh, Lanjut Ibu. iya, kayaknya koneksinya. Nanti TikTokan aja kalau ini. Eh, Kita baik, gantian aja. Oke, iya, silakan iya, lanjut Ibu. iya. Saya lanjutkan. Pengalaman kerja beliau. Guru SMA 1 Tangerang, Tenggarang. 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 Hmm. Iya. Oke, Bapak Ibu sambil nunggu Bu Tati, saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas ya, Jelas, Pak? jelas, Pak Haryono. Ya, Jelas. Pak Ismail. Jelas. Oke. Bapak Ibu, kenalkan ini kita sebentar ya. Koneksi sayanya apa memang dari paharnya ini? Oh, ini Ibu hilang lagi tadi. Sekarang Tadi. masuk lagi. Silakan lanjut lagi Bu. Suaranya hilang. Oke, nanti. Oke, Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu nih ya dari Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Ada Pak Ismail Bahanan, SPD. Beliau merupakan guru matematika di SMP Negeri 1 Bondowoso. Ya, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, beliau merupakan pengajar praktik di angkatan 7, guru penggerak Bapak Ibu. Dan saat ini dia juga masih sebagai guru dan pendidikannya ini SMA Negeri 2 Bondowoso ya. Dan menyelesaikan S1-nya di jurusan matematika di Universitas Jember. Pengalaman kerjanya ini guru di SMA Negeri 1 Tenggarang 98. Guru SMP Negeri 1, guru Jugan 99, guru Pondok Pesantren MTS MA Al Irsad Bondowoso 2007 sampai 2011, guru SMP Negeri Jombesari Darus Solah 2000 sampai sekarang. Wakil Kepala Sekolah SMP 2009. Pengalaman narasumbernya salah satunya Bapak Ibu tim pengembangan MBS dan pendidikan inklusi UNICEF Bondowoso. Dan masih banyak lagi ya Bapak Ibu ya, tentunya ini juga pengalaman organisasinya ini. Beliau juga Ketua MGMP Matematika SMP Bondowoso 2011 sampai 2017. Ya, berikutnya Ketua Lajnah Dakwah Al Irsyad Bondowoso, Sekretaris Takmir Masjid Al Ikhlas Al Irsyad Bondowoso, dan tim pendidikan Al Irsyad Bondowoso. Pengalaman lombanya juara 3 guru prestasi jenjang SMP Kabupaten Bondowoso tahun 2016. Ini pengalaman pelatihan diklatnya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ada kamu tadi? Hari ini Bapak. Ya siap ya. Pak. Oke Bu Tati lanjut, silahkan. Baik, terima kasih. Jadi saya garis bawahi pengalaman pelatihan beliau ini Pak. Dari tahun 2002 ini banyak sekali. Berarti 2021, 2022 ini. Aduh, karena banyak pengalaman beliau yang berlimpah ini, maka kami mengharapkan bisa berbagi dengan kami ini Bapak.
Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke Bapak Ismail. Waktu dan tempat, mangga Bapak saya persilahkan. Terima kasih Ibu Tati Winarti sebagai moderator, Bapak Haryono sebagai host atau pengelola komunitas IGI Kabupaten Indramayu ya. Selamat malam buat Bapak Ibu yang hadir di Zoom malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sehat walafiat. Semoga Bapak Ibu semuanya diberikan keberkahan melalui berbagi ilmu ini dan bermanfaat untuk putra-putri di masa depan. Semoga Indonesia menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Apakah Bapak Ibu terdengar jelas suara saya Bapak Ibu? Ya, jelas Bapak. Baik, Jelas, Pak. saya lanjutkan. Eh, Kami ingin berbagi beberapa hal yang mungkin semoga di sini ada juga banyak guru SD, guru SMP, guru SMA, SMK terkait dengan pembelajaran matematika yang sekarang ini kita adalah sudah kurikulum merdeka. Tentunya eh, yang kami bagi mungkin tidak bisa diulas semuanya pada malam hari ini, tapi bagian-bagian penting yang mungkin dapat disimak dan nanti bisa dipelajari secara mandiri dan dipraktekkan buat putra-putrinya di sekolah. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan, kesabaran di dalam mendidik putra-putri kita yang mereka hidup pada generasi yang cukup berbeda. Berangkat dari kodrat alam dan kodrat zaman. Maka pada malam hari ini saya berbagi bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan komputer atau teknologi ini menjadi lebih bermanfaat dalam arti dengan melihat batas-batas yaitu adab karakter di dalam pemanfaatan ini. Baik Bapak Ibu sebagai pengantar mungkin saya akan berbagi share screen dulu Bapak Ibu untuk mengawali tentang apa itu simbolab, kemudian nanti kita akan memperagakan dan nanti bisa tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu tanyakan bisa bisa menjawab. Jika tidak bisa nanti sebagai PR buat saya dan Bapak Ibu juga bisa mengeksplor lebih jauh. Saya share dulu Bapak Ibu eh, materi pada malam hari ini. Apakah terlihat jelas Bapak Ibu? Jelas. Bapak sudah nampak. Sudah jelas, Pak. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini saya akan memulai mungkin di-share oleh Ketua IGI. Judulnya adalah mungkin sama dengan sebuah judul yang ada di YouTube. Ya mungkin malam hari ini kalau di YouTube hanya mencoba saya adalah pada operasi urutan pada bilangan ya. Pada malam hari ini kita akan mencoba mengupas atau mengulik simbolab semoga nanti dapat bermanfaat sebanyak-banyaknya dan dapat mengoptimalkan di dalam belajar matematika. Nah, simbolab Bapak Ibu perlu diketahui bahwa simbolab itu adalah alat yang sangat berguna dalam pelajaran matematika dengan fitur-fitur yang canggih sehingga simbolab ini dapat membantu siswa memahami konsep matematika dengan lebih baik. Tentunya ini adalah sebuah website yang disiapkan salah satunya banyak website-website yang menyiapkan eh, pemanfaatan pembelajaran menggunakan baik secara online maupun offline di dalam pembelajaran matematika. Dalam malam hari ini saya akan fokus saja pada Simbolab. Simbolab ini juga ada di Play Store, adalah yang bersifat gratis. Tentunya ada gratis batasan-batasan tertentu. Jika nanti akan lebih optimal, tentunya ada yang berbayar dengan upgrade dengan beberapa hal. Nanti kita lihat kepada website yang sebenarnya. Baik Bapak Ibu, dalam hal ini malam hari ini saya juga memotivasi diri saya sendiri dengan ilmu yang saya pahami mungkin hanya sedikit saja karena di sini ada sebuah motivasi yang mungkin ada ditulis oleh para ilmuwan. Kalau mau menunggu sampai siap
kita akan menghabiskan sisa hidup ini kita hanya untuk menunggu. Artinya waktu ini adalah kita maksimalkan dengan berbagi dengan waktu yang sedikit, insya Allah mungkin bisa bermanfaat buat orang banyak. Saya punya motivasi dengan cara barang siapa yang berbagi mungkin sebagai sodako pada malam hari ini dapat menjadikan ladang pahala buat saya dan buat Bapak Ibu semuanya. Ini adalah motivasi yang pertama. Yang kedua, berbagilah karena berbagi itu memberikan penguatan pada diri saya sendiri khususnya dan Bapak Ibu dan dapat memberikan motivasi pada orang-orang lain khususnya guru yang sekarang di dalam pembelajaran yang hidup pada era teknologi ini. Semoga teknologi ini tidak menjadi sebuah alat-alat yang dapat sebagai Tuhan tapi kita dapat sebagai alat bantu saja. Baik Bapak Ibu, Simbolab, mungkin saya perjelas dahulu bahwa Simbolab itu sebuah aplikasi daring ya, yang membantu siswa dalam memecahkan masalah matematika yang sulit dengan cepat dan akurat. Kemudian Simbolab itu menyediakan solusi langkah demi langkah dan penjelasan terperinci sehingga siswa dapat memahami konsep dengan lebih baik. Ini adalah apa yang disebut dengan itu Simbolab. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, keunggulan Simbolab dalam pembelajaran matematika yang pertama di sana adalah solusi langkah demi langkah. Nanti dapat kita lihat ini sebagai pengantar biar Bapak Ibu secara konsep pembelajaran biar tidak menjadi satu-satunya. Bahwa Simbolab itu memberikan solusi ya, langkah demi langkah sehingga siswa dapat mengikuti proses penyelesaian dengan lebih baik. Ya. Kemudian secara terperinci mungkin bukan hanya memberi solusi, tapi Simbolab itu memberikan penjelasan mengenai konsep dan langkah, dan nanti mungkin ada contoh yang sudah disiapkan ya di dalam pembelajaran Simbolab itu sendiri. Kemudian di dalam analisis matematika dengan fitur analisis yang disiapkan oleh Simbolab itu nanti akan membantu memeriksa langkah-langkah perhitungan matematika mencari kesalahan yang mungkin terjadi ya. Ini adalah mungkin sebagai pengantar pertama. Nah, bagaimana cara menggunakan Simbolab? Ya, yang pertama ini adalah ada situs yang bisa kita kunjungi. Ya, nanti ada webnya langsung kita ketik Simbolab. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa praktek. Mungkin sekarang saya akan menjelaskan dulu, bisa dilihat karena waktunya terbatas. Nanti bisa mencoba. Kemudian di sini nanti akan Ibu memasukkan sebuah masalah matematika yang dipecahkan. Tentunya Simbolab ini bukan menyelesaikan soal cerita, tapi jika bentuk soal cerita Ibu dapat mengubah di dalam sebuah kalimat matematika ya. Nanti dengan tombol cari atau tekan enter, dia akan langsung menyelesaikan langkah-langkahnya. Sehingga Simbolab menampilkan langkah demi langkah, kemudian nanti Bapak Ibu dapat memahami pelajaran yang solusi yang diberikan oleh Simbolab. Ya. Baik, contoh penggunaan Simbolab, mungkin salah satunya kalau di SMP ada persamaan kuadrat, integral, limit fungsi. Nah, malam hari ini mungkin banyak guru SD yang mungkin kita lebih awal melalui sebuah aljabar nanti, yaitu pada bilangan bulat dulu, atau pecahan, atau desimal, nanti KPK dan seterusnya. Yang kita awali nanti bisa dikembangkan dengan materi lain. Ya, ini yang saya tampilkan adalah untuk tingkat menengah ke atas. Nanti untuk yang ke bawah juga disiapkan, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, manfaat penggunaan Simbolab di sini yaitu memudah pemahaman, ya, mempermudah pemahaman jika eh, ada yang perlu dipahami langkah-langkahnya secara terperinci, termasuk konsep matematika yang sulit. Kemudian di sini mempercepat pembelajaran, ya tentunya bukan langsung jadi jawaban, tapi tentunya nanti di dalam pembelajaran di kelas, tentunya ini bukan menjadikan jawaban yang utuh pada siswa, tapi harus menggunakan mungkin media-media lain, kemudian ada drill atau bagaimana ibu menggunakan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian secara karena siswa mungkin ada yang mempunyai alat HP atau laptop atau PC, tentunya melalui kemandirian nanti akan bisa meningkatkan kemandirian asalkan dikontrol oleh guru maupun oleh orang tua sehingga dia bisa mengikuti langkah-langkah di Simbolab sehingga dia lebih mandiri dan tidak menjadi satu-satunya sebagai tempat bergantung yang paling utama.
Sehingga dengan tanpa bergantung pada bantuan guru, dia akan melatih mandiri. Tentu didampingi di dalam pembelajaran ini. Kemudian tantangan dalam pemanfaatan teknologi ini tentunya punya tantangan. Yang pertama, ketergantungan yang berlebihan pasti akan muncul ya. Ini untuk anak atau siswa yang mungkin masih bergantung, dia akan sehingga kurang berusaha memahami konsep matematika. Sehingga dia hanya eh, melakukan eksplor langsung solusi yang ada pada simbolab. Kemudian masalah kesalahan tentunya siswa ini perlu berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam mengetikkan masalah matematika. Nah, jika dia salah di dalam menerjemahkan di dalam soal matematika tadi ya akan mempengaruhi juga akurasi solusi yang diberikan oleh simbolab. Ini adalah tantangan ya. Tentunya Bapak Ibu sebagai pendidik bisa mendampingi secara optimal di dalam pemanfaatan teknologi ini. Baik, selanjutnya tips sukses ya. Tentunya ada tips sukses di dalam pemanfaatan belajar matematika. Jadi yang pertama, gunakan sebagai bantuan. Jadi simbol lab ini hanya sebagai alat bantu untuk memahami konsep, bukan sebagai pengganti upaya belajar siswa ya. Jadi pengganti untuk mempermudah memahami. Kemudian setelah dia menggunakan simbol lab ini sebagai alat bantu, tentunya periksa dan pelajari solusi. Jadi jangan hanya melihat solusi yang diberikan oleh simbol lab, tapi juga pahami langkah-langkahnya dengan pelajari konsep di baliknya. Tentunya Bapak Ibu yang memiliki ilmu yang berlit sebagai pengendali nanti. Kemudian selanjutnya gunakan dengan bijak ya. Artinya jangan selalu tergantung pada simbol lab karena gunakan dengan bijak dan usahakan untuk mencoba menyelesaikan masalah mati tanpa bantuan. Jadi itu nanti harapannya dengan alat bantu ini memahami konsep lebih lebih luas dan nanti dapat diharapkan dapat menyelesaikan masalah matematika tanpa bantuan. Ya. Ini adalah masalah tips suksesnya. Nah, di dalam permasalahan Bapak Ibu, saya sebagai pengajar yang tentunya Bapak Ibu juga menjumpai siswa masih bingung ya di dalam urutan operasi yang pertama itu. Sehingga di dalam ekspresi aljabar itu kalau anak pakai kalkulator ya, baik kalkulator dagang atau saintifik juga dia bergantung tanpa memahami konsep ya. Walaupun alat teknologi itu sudah dirancang oleh para ahli berdasarkan algoritma yang dibuat urutan operasi. Nah, urutan operasi ini sebagai pengantar Bapak Ibu adalah pra aljabar. Ya, nanti kita akan langsung menuju websitenya dan saya akan memberikan simulasinya. Nah, yang pertama karena di sini adalah mungkin Bapak Ibu yang berada di SD, konsep awal di dalam operasi pada bilangan, urutan yang dikerjakan itu mungkin sudah Bapak Ibu tahu, tapi anak sering melakukan kesalahan ya di dalam urutan operasi. Sehingga di sini ada urutan yang pertama kurung, kemudian ada eksponen, perpangkatan, urutannya baru ke perkalian, setelah itu pembagian dari kiri ke kanan, kemudian penambahan dan pengurangan juga dari kiri ke kanan. Jadi urutan operasinya seperti ini yang mungkin bisa dijadikan pemantapan Bapak Ibu ya. Nah, tentunya Bapak Ibu karena saya juga sebagai pengajar kelas 7 SMP di kurikulum Merdeka, di sana juga diberikan urutan operasi tapi siswa dengan cara mengeksplor nanti apa yang terjadi, kemudian apa langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam menyelesaikan urutan operasi pada bilangan, baik pada bilangan bulat, bilangan pecahan, desimal, campuran, dan seterusnya. Bapak Ibu. Ini adalah yang mungkin menjadikan dasar pra aljabar, Bu ya. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu secara utuh nanti karena ini adalah sebuah situs Simbolab yang disiapkan secara online, nanti tutorialnya secara lebih banyak ya yang berbahasa Inggris tentunya. Di sini nanti file slide ini akan saya share, saya berikan ke Bapak Igi untuk diberbagi. Nah, tombol ini nanti mengarah kepada YouTube, tapi nanti ada apa namanya berbahasa Inggris. Jika ikan diterjemahkan nanti bisa dipelajari lebih lanjut ya. Ini adalah link YouTube yang saya sematkan, Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, itu adalah sekilas sebagai pengantar dalam mengenal Simbolab, kemudian pemanfaatannya, kemudian tantangan yang permasalahan yang terjadi, kemudian tip yang mungkin bisa dilakukan Bapak Ibu. Bapak Ibu sebelum menuju kepada website atau situsnya, banyak sebenarnya alat bantu yang matematika yang dapat dipakai untuk guru SD, baik di dalam media maupun lembaga kerja maupun penilaian yang dapat membantu Bapak Ibu guru, ya. Baik secara offline maupun online, Bapak ya. Baik Bapak Ibu, di dalam malam hari ini saya akan berbagi melalui Simbolab secara online. Nanti bisa pakai HP, nanti boleh. Kemudian nanti kalau diulas ini banyak nanti, ya. Tentunya saya akan melakukan baik sign up maupun login. Tentunya jika lebih free, ya yang free ini ada batas-batasnya nanti kita lihat pada website ini Bapak Ibu. Karena ada yang berbayar jika akan memaksimalkan langkah-langkah yang seluas-luasnya Bapak Ibu ya. Baik, langsung saja Bapak Ibu akan saya Ismail, maaf, ya, bisa berbagi linknya di kolom chat Pak Ismail biar ya. teman-teman bisa ngetik, Baik ya, saya akan bisa klik-klik. Mm-mm. ya bisa mencoba websitenya saya buka dahulu Bapak Ibu. Saya akan masuk login dulu. Apa terlihat Bapak? Ya, sudah terlihat Pak. Oh ya, baik. Nanti linknya Linknya nanti saya dibagikan di. share di kolom chat nanti Bapak Ibu ya. Hmm. Nah, di sini setelah Bapak Ibu masuk pada browser Google, itu tentunya kita ketik simbolab.com ya. Simbolab.com ya. Apalagi saya kirim chat ini di grup ya. Saya kira ini sudah saya kirim di sini. Ini adalah link Simbolab. Sudah terkirim Bapak Ibu di chat Bapak Ibu. Kalau Kalau di Bapak Ibu saya belum, Pak. malam hari ini menggunakan laptop atau HP mungkin salah satunya bisa dipakai sebagai alat uji coba mungkin ya. Ada. Gitu ya. Baik Bapak Ibu, di sini ada sebuah grup. Ini ada grup siapa yang ngirim Bapak Ibu? Kok ada grup WA di sini? Nah, itu bukan Pak, itu orang yang sebentar saya keluarkan saja orangnya. Nah ya ini juga apa sering kebobolan, kadang-kadang mengganggu juga saya kira ini ya, Ya, mengganggu. ini anu Pak, orang yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama gini karena kita sebagai guru banyak penjual menjual perangkat biasanya sehingga guru Iya, malas hanya seperti itu. Ini kadang-kadang mengganggu juga kreativitas dari guru. iya betul. Saya cari orangnya nanti saya keluarkan Pak Ya dari mungkin MOOC ya. dimanfaatkan kadang-kadang mungkin bagi Bapak Ibu guru yang tidak mungkin gaptek, dia terjebak dengan seperti Iya, itu Bapak Ibu. betul. Baik Bapak Ibu, saya Ya, lanjutkan ya melalui kolom chat sudah link Simbolab sudah saya share Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu tampilan yang pertama pada Simbolab eh, ini berbahasa Inggris ya, nanti bisa berbahasa Indonesia. Hanya saja nanti begini karena saya tetap pakai bahasa Inggris. Kenapa? Karena untuk berbahasa Indonesia apabila nanti pada bidang geometri nanti itu adalah ada sebuah huruf, misalkan huruf A, Inggris itu langsung mengubah menjadi sebuah ya. A itu kan book, jadi akhirnya sebuah padahal di dalam geometri A itu adalah sebuah titik A, sehingga tetap saya menggunakan bahasa Inggris saja. Dia menjadi terbalik. Nanti saya tunjukkan misalkan pada geometrinya, urut nanti di sini. Cukup banyak urut. Saya akan simulasikan dari beberapa menu atau fitur yang lengkap nanti. Nah, Bapak Ibu, sebelum lanjut pada demonstrasi, di sini Bapak Ibu mungkin bisa hal ini sudah saya login di pojok kanan ini. Silakan login Bapak Ibu ya dengan akun yang ada bebas ya. Ini saya sudah login Bapak Ibu ya. Saya tentunya langkahnya sama. Jika simbol app ini saya klik upgrade, upgrade Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, sebelum lebih lanjut Bapak Ibu, di sini ada penawaran back to school. Ini adalah 0
Mohon maaf Pak. Pak, belum berubah Pak. Halo, ya. Belum berubah. Oh, belum berubah. Ya, Baik, mungkin masih saya agak slide yang pelan-pelan. ayo belajar. Nah, di sini Bapak Ibu dengan adanya upgrade ini mungkin perlu ada yang pertama, di sini sudah ada weekly, annual, kemudian bulanan dan seterusnya, ya. Belum berubah Pak? Oh, belum berubah. Oke. Ya. Bapak langsung ke YouTube ya? Enggak, belum ke YouTube. Ini langsung di website ini. Ini Iya, websitenya. iya. Iya, tapi pakai linknya. Nah, ini coba Bapak stop share Stop screen-nya screen dulu dulu. ya. Siap, Terus lanjut dengan saya ini. masuk Ya, lagi ya. Oke. ya, siap. Soalnya yang slide yang bawaan tadi, yang pertama ini. Iya, iya. Baik, saya stop dulu. Oke. Oke, sudah. Proses apakah berjalan? Mungkin Bapak Nah, ini udah lihat sebelum berjalan. ini Ya, layarnya sebelum upgrade, Pak. Baik ya, saya akan mundur dulu. Nah, jika Bapak Ibu ingin lebih bebas, tentunya namanya website ini ada yang free, ada yang berbayar. Ya, mungkin kita malam hari ini nyoba yang free saja, kan begitu. Ya, kalau mau upgrade, nanti bisa langkah-langkahnya lebih detail ya. Di sini ada. Kalau free di sini adalah ada praktek problem, kemudian customnya hanya 3 di sini. Karena free. Tapi kalau pro, ya namanya pro yang berbayar, kalau dihitung dalam dolar nanti bisa dihitung nih. Rata-rata ya mahal sekali memang. Tapi kalau sebuah sekolah memiliki dana bisa dimanfaatkan untuk orang banyak, mungkin sekali beli tapi pemakainya banyak. Insya Allah ya lebih murah ya. Tapi kebanyakan kan tidak semua guru itu bagaimana berkolaborasi di dalam biaya. Maunya kan yang free saja, yang enak gitu. Yang free-free saja yang kita pakai. Nah. Baik itu aja Pak Ibu ya. Hanya sebagai pengantar bahwa Simbolab ini ada yang free, ada yang pro ya. Baik, langsung saya akan memperkenalkan beberapa menu dulu di awal ini sebelum mencoba bagaimana cara mengoperasikan. Di sini ada solution. Ini ada tanda lingkaran solution ya. Solution ya. Kalau di scroll ke bawah, di sini juga ada link-link yang dapat digunakan buat problem, grafik, ya, membuka grafik, geometri. Kemudian di sini juga banyak link. Tentunya Bapak Ibu, bukan hanya matematika, ternyata Simbolab ini bisa dimanfaatkan juga pada fisika, kimia, ya sebagai alat bantu. Jadi kita lihat pada eh, fitur yang ada di sini. Yang pertama solution, Bu ya. Kalau kita seek solution, maka tampilan solution akan seperti ini, Bapak Ibu. Apakah tampak Bapak Ibu? Tampilan klik pada solution ini? Iya, Bapak Nampak, sudah. Oke ya Bapak Ibu kelihatan. ya. Kelihatan Bapak Ibu ya. Nah, di sini setelah ada fitur di sini ada sub menu. Misalkan pre-algebra, ini adalah pra-aljabar. Mungkin di SD banyak dipakai di sini. Order of operation, ini adalah urutan pada operasi pada bilangan. Kemudian adalah ada desimal, ada modulo, ya kemudian ada faktor dan prima. Ini adalah faktor dan faktor prima. Kemudian KPK nanti juga ada sini. Kemudian pecahan, fraction Bu ya. Kemudian rasio dan proporsi, persen, scientific notation arithmetic ini adalah bilangan notasi ilmiah. Kemudian main media modus ya. Ini pada submenu pre-aljabar Pak Ibu ya. Tentunya ini banyak kalau kita ulik nanti saya nyoba satu-satu dulu aja. Kemudian pada menu yang berikutnya adalah algebra. Ini aljabarnya tadi pengantarnya. Di sini ada equation. Ini kalau bahasa ini adalah apa persamaan. Nanti ada operasi dasar, aljabar, ya. Mungkin yang SMP sudah bisa masuk ke sini nanti, ya. Ini berbahasa kalau kepingin bahasa Indonesia nanti bisa diklik kanan, ditranslate. Misalkan saya translate ini. Kalau ditranslate, nah jadi gini ya, Ibu. Nah, translate-nya muncul ya, Ibu ya. Ya.
Nah, ini saya ulangi lagi biar berbahasa Indonesia saja. Urutan operasi, desimal, faktor bilangan prima, pecahan, aritmatika panjang, persen, dan seterusnya. Ini pada pra-aljabar. Kalau aljabar, persamaan, operasi dasar, ekspresi, notasi pi produk, induksi, urutan, himpunan logis. Nah, ini sistem persamaan, polinom. Ini pada aljabar. Prakalkulus, ini juga banyak koordinat geometri, ilmu bidang datar. Kemudian kalkulus, di sini untuk tingkat SMA ya. Jadi ada derivat, integral, ini untuk SMA ya. Aplikasi batasan, transformasi. Kemudian fungsi, ini ada persamaan garis. SMP juga dipakai di sini fungsi. Kemudian aritmatika dan komputasi, kemudian transformasi SMP bagian kerucut. Ini pada fungsi, pada aljabar linear ada matrik, ada vektor ya. Trigonometri ini juga lengkap ya Bu. Statistik, nah ini rata-rata aritmatika, minimum maksimum kemungkinan, kuartil bawah, kuartil atas yang SMA juga bisa dipakai di sini. Median, kelas menengah, rata-rata kuadrat, rata-rata geometris, standar deviasi dan seterusnya. Kemudian ini juga untuk pelajaran lain, bukan hanya ternyata ada fisika, mekanika, kimia, reaksi kimia, sifat kimia, keuangan, bunga sederhana, bunga majemuk, ekonomi juga ada titik pengembalian yang menurun. Ini adalah biasanya pada bunga. Kemudian konversi. Nah, konversi ini juga banyak. Bagaimana mengkonversi kepecahan ke desimal, radikal, kemudian akar ke eksponen ya. Radikal itu radik akar, Ibu. Dari bentuk akar ke eksponen atau kebalikannya dari eksponen ke bentuk akar, kepecahan atau ke desimal, kecampuran atau pecahan tidak wajar, ya kebalikannya. Kemudian radian ke derajat atau derajat ke radian, heksadesimal ke notasi ilmiah. Ada jarak, waktu, dan berat. Ini konversi juga bisa kita pakai ya Ibu ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah sub pada solusi ya Bu ya. Jadi sub solusinya ada sini. Kalau pada grafik, klik grafik. Nah, kita klik grafik. Di sini Bapak Ibu bisa kita gunakan koordinat atau membuat persamaan tabel dan lengkap. Nanti kita coba. Ya ini menunya. Kemudian kalkulator. Berikutnya ya. Di sini juga ada kalkulator Bapak Ibu. Matematika ada kalkulator persen, kalkulator persentase penurunan. Ini kalkulator-kalkulator yang bisa dipakai matematika, geometri, keuangan. Ini kalkulator Bapak Ibu. Konversi panjang, konversi area, berat, konversi suhu, kalkulator jam, kalkulator waktu, kalkulator usia, konvertor layang ke bulat. Ini memasak kebugaran. Jadi ternyata banyak menu-menu yang dapat kita manfaatkan di dalam pembelajaran matematika yang mungkin dapat membantu kebutuhan siswa masa kini yang mungkin SD juga berhadapan dengan numerasi yang bisa membantu anak-anak bisa menguasai lebih banyak. Ini pada kalkulator, Ibu. Sedangkan berikutnya trigonometri, Ibu ya. Mungkin yang saya simulasikan nanti 10 menit di solusi, mungkin 10 menit di grafik, kemudian kalkulator, kemudian trigonometri ya. Sedangkan yang lain di sini apa namanya bisa untuk membuat grup ya. Tentunya ada batasannya. Kemudian bisa praktek ya. Kalau yang praktek ini juga ada batasannya juga karena kalau free itu udah banyak. Jadi bisa praktek mandiri nanti ditunjukkan di sini. Buat kuis. Jadi bisa buat kuis, buat ulangan. Tapi mungkin tidak sebebas kalau kita berbayar ya. Ya. Di sini untuk praktek bisa buat kuis, kemudian ulangan. Di sini juga muncul Pak Ibu ya. Kemudian buku catatan ini adalah grup. Kemudian lembar contekan istilah ini. Ada lembar contekan. Nanti bisa dieksplor ya. Karena mungkin malam hari ini saya tidak bisa membahas secara detail, tapi Bapak Ibu bisa mengeksplor. Yang penting pertama sudah bisa membuka website Simbol Lab ini dulu. Baik, saya akan mencoba dari solusi Bapak Ibu ya. Apakah masih terlihat jelas tampilan layar website ini Bapak Ibu? Ya jelas Bapak. Jelas ya. Baik, saya kembali ke tampilan awal. Mungkin di sini bahasanya
biar saya ubah ke bahasa Inggris saja dulu, ya, sambil belajar bahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu, dari mulai solusi, tentunya selain di sub ini juga di ke bawah di sini juga ada topik, ada praljabar, algebra juga muncul sampai bawah, Bapak Ibu. Ya, juga ditampilkan ke bawah. Baik, saya akan mulai dari praaljabar, ya. Yang pertama order operation, ya. Mungkin ini penting sekali. Nanti yang lain saya coba yang lain nanti dikembangkan. Langsung diklik Bapak Ibu. Nah, gini Bapak Ibu. Apakah tampilan sudah tampak jelas Bapak Ibu? Salam. Baik, di sini Bapak Ibu ada pada aljabar, di sini ada full pad Bapak Ibu. Di pojok kanan ada full pad Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau kurang tidak terlihat banyak, kurang besar ini full pad ya. Ada full pad yang muncul, ada basic di sini Bapak Ibu, ada X pangkat 2. Ini kemudian kalau ini adalah ada kotak kosong dipangkatkan 2. Kalau ini adalah variabel mau dipangkatkan berapa nanti. Yang ini bentuk akar, nanti bisa kita coba satu-satu di sini. Kemudian di sini adalah simbol ya, simbol huruf Yunani ini, alfa, beta dan seterusnya ya. Kemudian di sini juga ada beberapa simbol yang lain. Di sini ada tanda operasi, ada akar, perkalian, pecahan dan seterusnya lebih lengkap. Ya, di simbol-simbol yang mungkin nanti bisa dimanfaatkan sampai tingkat SMA. Ada integral, limit, ya limit terbatas, tertentu dan seterusnya. Kemudian turunan ada matrik, ini sini. Lalu banyak sekali. Kemudian di sini adalah pelajaran untuk kimia di sini adalah untuk materi apa namanya tabel periodiknya di sini. Yang di sini adalah kalkulator saintifik Bapak Ibu ya. Saya ke basic saja dulu, ke basic Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu kesulitan di dalam bahasa Inggris tentunya bisa translate dulu ya. Translate lagi mungkin lebih mudah translate tapi saat nanti geometri kita kembalikan ke bahasa Inggris. Nah, ini bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Untuk urutan operasi. Di sini sudah ada contoh sebelum kita mencoba. Di sini ada kotak kosong untuk soal yang akan kita lakukan operasinya. Yang di bawah ada contoh-contoh mungkin untuk belajar mandiri. Nah, di sini ini contoh Bapak Ibu. 3 ditambah 4 dikurang 5 dikali 6. Nah, urutan apa yang harus dilakukan pada operasi ini bisa belajar mandiri seperti ini dahulu. Nah, diklik tanda panah di sini. Nah, pada simbol lab langsung dia akan menunjukkan langkah-langkahnya di sini. Ini ada langkah, ini adalah hasil akhir. Negatif 23. Nah, langkah solusinya ada di bawah di sini. Ini ada pengaktifan, satu langkah bisa diaktifkan, Bapak Ibu. Di sini langsung 3 ditambah 4 dikurangi 5 dikali 6. Maka di sini akan diarahkan pertama, kerjakan perkalian. Nah, sehingga 5 dikali 6 adalah negatif 5 kali 6 adalah negatif 30. Sehingga tanda perkalian dia kerjakan lebih dahulu solusinya. Setelah itu timbullah penjumlahan dan pengurangan. Di sini juga dijelaskan menambahkan dan mengurangi dari kiri ke kanan. Nah, ini alat bantu Bapak Ibu. Sehingga 3 ditambah 4, 7, dikurangi 30, jawabannya negatif 23 ya. Ini adalah langkahnya ya. Di sini juga ada latihan operasi ya. Ini ada latihan ya. Ini adalah contoh Ibu. Misalkan rumit, kok agak rumit contohnya seperti ini. Yang kedua, ada tanda kurung, ada perkalian, ada tambah, ada bagi. Nah, ini belajar mandiri dahulu. Nah, di sini langsung simbol lab memberikan langkah-langkahnya. Nah, di sini ada yang dikerjakan adalah yang ditanda kurung dulu. Sehingga di sini ada menghitung di dalam tanda kurung. Ini jelas langkahnya di sini. 6 dikurangi 9, jawabannya negatif 3. Baru dia lanjutkan dengan perkalian. 6 kali negatif 3, langkah selanjutnya adalah negatif 36. Sehingga dia akan
tanda perkalian dan kurung sudah urut hilang dia. Kemudian di sini negatif, maka langsung dijumlahkan 4, menambahkan dan mengurangi dari kiri ke kanan. Ya. Ini Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh yang mungkin langkah-langkah yang ada di bawah nanti bisa dipelajari. Sampai yang paling rumit di sini. Kalau ada pangkat, nanti mesti kurung pangkat dia bisa nilai. Jika anak-anak mencoba soal lain, maka pada bagian kotak kosong ini, nah kosong ini Bapak Ibu, masih terlihat Bapak Ibu ya? Di sini ada keyboard virtual. Ini ada keyboard virtual di kotak ini. Ya, ini ada keyboard virtual kotak kosong. Ya, karena keyboard di sini. Kemudian tanda perkalian di sini tidak muncul karena tersembunyi di panah merah ini, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi perkalian munculnya di sini. Ini tanda kali. Kemudian tanda bagi. Ya, nanti kalau pecahan diarahkan ke di sini, kali tambah kurang. Nah, untuk bagi ini ada menggunakan tombol keyboard ya. Pengurangan ada, penjumlahan ada ya. Ya, jadi kalau pakai kali itu pakai dot ya, bahasanya di sini pakai dot. Ya, langsung contoh misalkan masukkan di sini ini ada perintah masukkan sebuah masalah. Nah, di sini pada kotak kosong misalkan saya menggunakan 2 ditambah 5 kemudian dikurangi pakai tombol keyboard enggak apa-apa. Kalau pakai keyboard yang ada di sini boleh 6 kemudian kali, tanda kali pakai dot di sini, pakai titik di sini. Kali 7. Kemudian bagi bisa pakai tanda gini, Bu. Langsung dia pecahan kalau bagi. Ya. Bukan titik 2. Kalau titik 2 ini salah dia panggil. Pakai bagi seperti ini, dia akan otomatis. Ya, di sini karena tidak ada keyboard. Misalkan yang mau diselesaikan ini dulu aja. Tambah kurang kemudian kali. Nah, bagaimana cara melihat langkahnya? Langsung di sini bahasa Indonesianya pergi, bahasa Inggrisnya go. Langsung klik saja di sini. Pergi. Nah, langkahnya langsung muncul di sini Bapak Ibu. 2 ditambah 5 dikurangi 6 kali 7. Maka langkah pertama dia akan melakukan perkalian dahulu. 6 negatif 6 kali 7 42 ditulis negatif 42. 2 ditambah 5 dilanjutkan di sini dengan menambah dan mengurangi dari kiri ke kanan. Mungkin sini adalah salah satu contoh. Sementara sampai sini bisa diterima Bapak Ibu? Iya Bapak, sedikit paham. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, sebelum berpindah ke fitur lain, tentunya di sini ada X pangkat 2 bisa diketikkan. Kemudian lebih besar, lebih kecil. Ini menyelesaikan persamaan bentuk akar di sini. Bentuk akar. Nah, cuma di sini pakai bahasa Inggris. Nah, di sini ini adalah pada bentuk SMA ya. SMP pembagian bentuk kuadrat di sini. Kalau kita hapus del aja. Kalau ini perkalian pecahan. Perkalian panjang dengan pecahan bisa diklik. Nah, jika sekarang di sini ada tindakan yang paling banyak digunakan. Di sini ada tulisan LCM. Mungkin SD ini perlu ada GCF. Ini bahasa Inggrisnya low common multiple. Bahasa Inggrisnya ini artinya KPK. Di pelajaran SD itu KPK. Kemudian GJF ini bahasa Indonesianya Great Common Factor, FPB. Yang ini faktor. Kalau ini panjang tambahan, ini panjang tambahan kalau diklik ya Ibu, ini apa banyak contoh di sini. Apa penjumlahan yang panjang sekali nanti kalau pecahan ada 4 dan sebagainya dicontohkan di sana. Oke. Ilmiah ini adalah notasi ilmiah. Kalau lihat semua di sini ya Ibu, lihat semua di sini Bu. Kita bisa klik ke bawah turunan domain ini banyak sekali di sini. Kalau pada lihat semua ya. Saya coba pada misalkan di sini akar ya. Di sini akar. Nah, di sini kalau akar, di sini juga ada contoh Pak Ibu. Akar kosong bisa diisi kotaknya. Kalau ini akar 50. Kalau ini akar variabel
sebuah persamaan. Di sini ada akar kamu. Nah, ini karena ini berbahasa Indonesia, akhirnya penerjemahnya keliru. Akar dosa-dosa, ya. Padahal Inggrisnya, kalau diinggriskan, dia itu apa namanya, bahasanya tidak seperti ini, ya. Kita coba aja seperti ini. Kalau akar, misalkan akar 16, ya. Kemudian ditambah, terus akar lagi. Nah, ini Bapak Ibu, ini sudah bisa kita ambil Bapak Ibu. Muncul di sini operasi bentuk akar, ya. Bisa atau ketik sendiri di sini, mungkin ada soal lain. Akar 144 dikurangi akar 400 misalkan. Nah, seperti ini. Ini operasi penjumlahan pengurangan bentuk akar langsung pergi. Go. Maka langkahnya akan muncul di sini Pak Ibu. Nah, di sini akan muncul diarahkan satu per satu. Akar 16 4, akar 400 12, akar 144 12, akar 400 20. Baru di sini ditulis akar 16 adalah 4, akar 144 12, akar 400 adalah 20. Baru dia kerjakan dengan operasi lebih lengkap. Nah, tentunya Bapak Ibu di bagian kanan di sini ada tanda kunci ya, memang dikunci karena ini free ya. Jika berbayar nanti dibuka langkah lebih lengkap ini. Lebih lengkap ya. Ya. Ini adalah contoh menggunakan keyboard yang ada di dalam virtual ini ya, Ibu. Jika salah ingin membuat soal lagi, langsung klik saja di sini, dihapus saja. Pakai backspace atau langsung di blok, di del saja ya, tinggal ketik lagi. Kalau mencari faktor, langsung di sini faktor misalkan. Faktor. Nah, di sini faktor, misalkan faktor 12. Langsung kita ketik 12. Nah, ini nanti muncul banyak alat bantunya di sini. Oh, mau nyari faktor berapa? Faktor dari misalkan 45, ya. Langsung go saja di sini. Go saja langsung diarahkan langkah-langkah. Nah, di sini Bapak Ibu, faktor positif dari 45 langsung ditunjukkan. 1, 3, 5, 9, 15, 45. Nah, ini sangat membantu sekali Bapak Ibu, ya. Jadi faktornya sudah langsung ditunjukkan, ya. Tentunya di sini bisa ada juga ada tanda berbagi. Tanda berbaginya juga ada ini Bapak Ibu. Lewat WA ini ada. Ini bisa dicoba. Bisa dicetak, ini print, kemudian bisa ini juga bentuknya dicetak dalam bentuk PDF. Nah, ini Bapak Ibu. Ini bisa di dalam PDF-nya juga, ya. Saya kira banyak yang bisa kita manfaatkan dari simbol app ini, ya. Kemudian kalau misalkan nyoba KPK, ini SD yang banyak ya. KPK langsung klik saja LCM, ya. LCM ini KPK, Low Common Factor ya. Apa Low Common Multiple, ya. KPK mau bentuk apa? Misalkan KPK dari dua bilangan, 12, kemudian koma, di spasi, kemudian 30, koma lagi, muncul 45. Terus kita klik misalkan 45. Ya, tentunya ini cara kalau di SD biasanya menggunakan tabel atau mungkin pohon faktor ya. Untuk menemukan pemfaktoran dari baik pencari KPK maupun FPB-nya nanti. Di sini saya mencoba mencari KPK 12, 30, 45 ya. Kita go saja. Nah, langsung di sini akan muncul bahwa KPK dari 12, 30, 45 adalah 180. Langkah-langkahnya muncul di sini Bapak Ibu. Faktor prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Faktor prima dari 30, 2 kali 3 kali 5. Faktor prima dari 45, 3 kali 5. Kemudian baru di sini dia akan mengarahkan bagaimana mencari KPK. Berarti 2 kali 2 mencari bilangan yang paling banyak. Kemudian 3 yang paling banyak. Kemudian dikali 5. Maka inilah KPK dari 3 bilangan. Ya. Mungkin cukup jelas Bapak Ibu ya. Jika nanti bisa mencoba lagi di keyboard virtual ini ya. Jadi kalau tidak terlihat di sini. Kalau ingin lengkap seperti ini. Nanti bisa mencoba untuk pecahan juga bisa langsung muncul lah Ibu ya. Ya, kalau
Kalau long edition tadi sudah juga muncul. Ini ada kalimat yang bisa dimanfaatkan juga, Ibu. Ya. Sementara untuk pre-aljabar cukup cukup Bapak Ibu ya. Ini order, kemudian faktor, nanti bisa di detail di sini desimal dan seterusnya bisa dipakai. Saya langsung ke menu. Kalau submenunya nanti bisa dicoba, prinsipnya sama Bapak Ibu. Prinsipnya sama. Sekarang pada menu graphing ya Ibu ya. Graphing. Graphing ini adalah grafik. Langsung klik grafik. Nah, ini sekarang saya mencoba bagaimana cara membuat grafik lengkap dengan tabel. Ya. Mungkin kalau titik nanti beda di sini ya. Karena ada aplikasi lain yang lebih spesifik, nanti ada yang namanya GeoGebra, yaitu untuk membantu lebih khusus untuk menentukan koordinat. Di sini masih belum ada tombol titik ya. Tapi di sini langsung bisa membuat persamaan. Contoh ya. Misalkan saya punya persamaan pakai huruf kecil Y sama dengan X ditambah 3. Nah, di sini langsung otomatis akan membuat sebuah grafik lurus yang melalui di negatif 3,0 dan 0,3 ya. Langsung dibuatkan. Kemudian jika ini di hidden, nah dia akan hilang. Mungkin untuk siswa, Bapak Ibu bisa sebagai alat bantu. Anak-anak mencoba di kertas peta, nanti jawabannya bisa ditampilkan seperti ini. Tentunya di sini Bapak Ibu, eh, apa namanya, skalanya ini dengan cara scroll ya, di scroll sehingga nanti satuannya sama. Kalau di zoom lagi, dia akan seperti ini, berjarak 55. Pakai scroll ini ya, 1 2 3, kemudian 1 2 3 ini. Nah, yang banyak terjadi anak-anak biasanya membuat koordinat itu skalanya kadang berbeda. Ke kanan 1 1, ke kiri 1 1, ke atas kadang 2 2. Itu namanya tidak seimbang di dalam skala, akhirnya kadang-kadang mempengaruhi pada baik pada garis maupun yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, nah bagaimana sekarang dengan adanya grafik yang digambar oleh simbol lab ini, tentunya ini bisa buat tabel otomatis. Nah, di sini ada tabel ini. Di bagian kiri setelah menulis persamaan ada tanda solve ini menyelesaikan ya. Kita kalau di solve diklik, dia akan ini mencari, kalau di solve dia akan mencari titik potong Ibu. Titik potong dengan sumbu X, langsung dia jawab. Titik potong dengan sumbu X adalah negatif 3,0. Titik potong dengan sumbu Y 0,3. Ini mungkin di SMP dipakai. Kemudian muncul juga slope. M sama dengan 1. Ini adalah kemiringan garis. Ya. Ternyata di sini juga ada langkah-langkahnya, Ibu. Nah, ini langkah-langkahnya juga ada ya. Ada langkah-langkahnya juga diberikan. Ternyata cukup banyak, Ibu. Kita kembali lagi. Nah, tabel. Nah, sekarang tabelnya bagaimana? Langsung dia klik tabel. Nah, di bagian kiri akan muncul tabel ini. Tabel hubungan titik negatif 2 ini adalah bernilai 1. Negatif 1 bernilai 2. Ini hubungan antara absis dan ordinat namanya. Ya, langsung dibuat di sini. Ya. Nah, di bagian bawah ini juga bisa ketikkan persamaan, kalau ini lurus, kalau lengkung, misalkan Y sama dengan X pakai pangkat. Nah, bagaimana kalau pakai pangkat? Tentunya di tampilan di sini tidak ada pangkat. Caranya pakai tombol keyboard, topi ya, tombol 6 itu. Tombol 6 sehingga dia menjadi pangkat, kemudian ketik 2, Ibu. Nah, akan jadi seperti ini. Ini adalah kalau berbentuk pangkat Y sama dengan X pangkat 2. Ini yang SMP ya. Langsung dia gerak tabelnya langsung muncul juga di sini, bagian kiri ini. Ini SMP ya. Kalau yang SMA mungkin bisa di sini juga ada keyboard virtualnya, di sini juga bisa ada area dan sebagainya, midpoint, titik tengah garis, kemudian garis sejajar, tegak lurus, dia akan muncul di sini. Ya, tentunya tidak saya bahas lebih detail.
Yang penting ada pada menu-menu ini sudah disiapkan. Sementara pada menu graphing kita cukupkan dulu. Apakah lanjut atau ada pertanyaan lebih dahulu, Bapak Ibu? Mungkin dilanjutkan saja dulu Bapak, Lanjut nanti dulu ya kita sampai tampung pertanyaannya. ya nanti mungkin kurang 15 menit. Sekarang jam 9, 10 menit lagi mungkin bisa tanya jawab begitu. Ya, untuk sementara pada pembahasan graphing sudah saya jelaskan bagaimana membuat garis, kemudian mencari solusi dan seterusnya tabel, ya sudah ada di sini, ya. Kalau ingin membuat baru, di clear di sini, Pak Ibu, titik 3. Misalkan grafik ini sudah tidak dipakai, ya mungkin bisa di clear. Nah, dia akan kosong nih, clear ya. Ada pada titik 3 di sini. Jika ingin disembunyikan ini baris 3 ini untuk menyembunyikan ya. Nah, ini di sini bisa buat antilat ini bisa diberi nama. Mungkin mau disimpan nanti ya, bisa diberi nama. Sementara di sini pada graphing. Kemudian saya lanjut ke menu. Nah, sebelum ke menu di sini bagian kanan ada pengaturan Bapak Ibu. Nah, ini ada positif, negatif. Nah, ini untuk pengaturan skala. Ini kalau satu-satu tinggal diklik ini. Mungkin tanpa scroll juga bisa. Kemudian ada roda. Nah, roda ini juga ada pengaturan label pada koordinat X, kemudian pada sumbu Y-nya juga diberi batas di sini. Ya, ini juga ada show extreme. Ya, dan seterusnya nanti bisa dieksplor lebih jauh. Ya. Sementara pada bagian menu graphing sudah, sekarang ke kalkulator. Nah, tentunya kalau pindah kalkulator, di sini ada pertanyaan left sheet, kita langsung keluar dari situs ini, tapi menunya tetap berada pada simbol up. Nah, ini kalkulator, nanti bisa dimanfaatkan kalkulator apa yang ingin digunakan. Misalkan di sini matematika persen. Kalau ingin lebih banyak, di sini bisa seperti ini ya Ibu. Ya, diklik nanti akan muncul ya. Akan muncul misal persen kalkulator. Nah, di sini persen kalkulator. Misalkan seperti ini, misalkan saya punya 40. Ya. Dari berapa? 40% dari berapa? Misalkan dari 500, Pak Ibu ya. Ini kalkulator. Ini langsung muncul 40% dari 500 adalah 200. Ini kalkulatornya. Kalau kita ganti misalkan 5.000, dia akan otomatis 20%-nya. Nah, ini 20% di atas. Kemudian di sini bilangan misalkan 50.000. Ini akan muncul di sini. Ya. 1,5. Kalau 1,5% dari 50.000 akan muncul ini kalkulator pada kalkulator di sini ya. Ini rumus. Nah, ini rumus alat bantunya Pak Ibu. Formulanya juga disiapkan di sini. Jadi konsep-konsepnya juga detail juga di sini. Ya, nanti bisa Ibu explore juga ada apa namanya? Formula yang lebih lengkap. Kalau ini persen, diklik lagi ya muncul seperti ini, meningkatkan naik berapa persen. Kepingin dinaikkan berapa persen atau menurunkan, ya. Ya, karena waktunya apa namanya? Mepet sekali, mungkin sementara yang kalkulator nanti bisa dieksplor lebih jauh Bapak Ibu ya. Lanjut ke menu yang terakhir baru nanti tanya jawab di sini ya. Ya, pada trigonometri. Nah, pada geometri ya. Nah, ini yang saya maksud karena ini berbahasa Inggris sudah. Ya, saya akan coba. Yang pertama sebelum coba menggunakan pada gambar, di sini ada save diagram. Jadi ada example, ini contoh. Kemudian di sini ada tanda undo jika salah menulis bisa mundur atau di sini menghapus atau di titik 3 di sini until ini adalah memberi nama judul file ini. Kemudian kalau ingin membuat yang baru new,
kemudian nyimpan, clear, kemudian example, ya. Ini tampilannya. Kemudian di bagian bawah lagi ada given. Ini di dalam matematika istilahnya diketahui, diberikan, proof membuktikan, kemudian find ini menemukan. Nah, data nanti akan di enter di kotak kosong ini. Nah, ada tanda centang adalah untuk memastikan dia akan masuk pada urutannya. Nah, di sini juga banyak. Kemudian Bapak Ibu, ada example, ya, example. Ya, nanti contohnya seperti apa. Kemudian di sini ada segmen. Nah, segmen kalau diklik segmen, ya, ini langsung diklik. Ini segmen titik, ini A ini. Kalau kita lepas mouse, segmen ini adalah garis. Kalau misalkan titik, langsung diklik 2 kali. Nah, di sini klik 2 kali dia titik. Titik B, klik 2 kali, titik B dia. Di sini atau klik kanan, apa B ya Ibu ya. Kemudian jika ingin dirubah nama hurufnya, ini kalau saya ingin rubah lagi menjadi huruf lain, caranya klik kanan, diklik saja, klik 2 kali pada titik ini. Nah, dia pada titik ini rename point. Rename point misalkan ganti huruf P, ya. Nah, ini ada tanda centang kecil. Ini untuk merubah di sini. Nah, ini untuk membuat titik, letak titik. Segmen dan poin. Segmen itu ruas garis, poin itu adalah titik. Jadi ada titik-titik. Kalau membuat segmen, diklik segmen, kemudian klik titik salah satu titik di sini. Kemudian mouse digerakkan ke arah mana yang diinginkan. Misalkan ke atas, ke bawah, ya tinggal setelah itu diklik 1 kali. Nah, kalau ingin berhenti, dia harus diklik kanan. Kalau tidak diklik 2 klik kanan, dia akan menyambung. Ini klik lagi. Nah, ini menggambar di sini. Nah, berhenti. Kalau berhenti langsung klik kanan dia. Nah, ini cara menggambar garis menjadi bangun yang diinginkan. Titik dan garis. Kalau ingin digeser, nah ini bisa digeser-geser ini. Digeser-geser ini. Bisa pindah. Kalau garis ini ingin diberi garis, panjangnya misalkan dari A ke C berapa senti, misal. Diklik bagian garis ini sehingga garisnya lebih tebal. Kemudian diklik kanan. Nah, klik kanan. Kemudian set length ya. Panjangnya AC ingin berapa senti, misalkan 8. Ya, 8 saja atau 8 satuan. Nah, agar di sini muncul di bagian di sini, kita klik tanda centang sehingga ini angka 8 ada di sini, ya. 8 di sini. Jadi AC 8. Kalau mau dibuat siku-siku nanti tinggal dirubah aja di sini. Tinggal digeser-geser, ya. Ini titiknya dipindah-pindah, enggak perlu, enggak apa-apa di sini. Ya. Ya. Tapi kalau mau siku-siku nanti ada segitiga khusus ya. Ini segitiga sembarang. Ya, segitiga sembarang. Misalkan garis AD sekarang adalah klik kanan di sini 10. 10 gini ya, Bu. 10. Yang di sini panjangnya misalkan 12. Ya. Oke ya. Nah, apabila kita klik di sini, ya Ibu, gambar garis dan segmen, di bagian kiri di sini ada given. Artinya diketahui. Pada gambar diketahui panjang AC adalah 8, panjang AD 10, panjang CD 12. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita menghitung keliling langsung. Keliling langsung, ya. Nah, karena ini given diketahui caranya untuk mencari keliling, langsung kita klik pada find di sini. Find di sini. Find. Kemudian keliling, di sini ada simbol. Kalau di sini klik S ini adalah area ya. Surface bahasa Inggrisnya itu, luas. Kalau P ini perimeter, keliling. Saya coba mencari keliling. Perimeter of triangle, perimeter of polygon, perimeter of lingkaran. Kalau triangle berarti segitiga.
Kalau poligon nanti segi 4, segi 5, dan seterusnya. Kalau lingkaran seperti ini, saya mencoba perimeter triangle. Klik ya Bu ya. Di bagian kiri muncul sebuah P kosong. Ini kedip-kedip. Kemudian yang mau dicari karena segitiga ADC, ini langsung pada bagian kiri ada select. Nah ini ACD nih. Nah ini bagian kiri langsung muncul ACD nih. Tidak mungkin ABC. Kenapa? Karena pada gambar ini ACD. Seandainya nanti di sini ganti P, nanti bisa berubah di awal. Ya berarti langsung di kotak ini diklik pada segitiga ACD. Ya. Di sini muncul 2 kali, mungkin satunya dihapus, del. Udah. Ini artinya disuruh mencari keliling. Nah, bagaimana cara mencari keliling? Sebelum ke Go, tentunya ini P, perimeter keliling, diklik pada tanda centang. Klik OK. Nah, di sini find seperti ini ya. Kemudian klik Go. Coba lihat nanti apakah ada yang error, kita lihat. Nah, di sini ada illegal point, berarti ada yang error. Ya, kita kembali lagi. Ya, berarti ada yang error. Gitu ya. Di sini ada yang error. Ya. Kita coba yang lain ya, Bapak Ibu ya. Yang penting langkahnya dulu, nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih lanjut ya. Sekarang saya akan hapus ya. Hapus gambar ini, caranya di tanda silang di sini. Clear ya. Clear. Tapi bidangnya tetap. Yang penting sudah tahu apa namanya, kita lagi mencoba setelah eh, garis sudah, kemudian membuat segitiga. Ini triangle ya. Saya coba di sini triangle. Kemudian di sini nyoba lagi right triangle, ini siku-siku ya. Ini kalau misalkan saya tunjukkan semua saya siku-siku ya. Nyampur-nyampur ini. Nyoba lagi di sini sudut 30 ya. Kalau dihapus di sini 30, 60, 90. Nah, di sini akan muncul sudutnya siku-siku 60, 30 ya. Saya hapus dulu, nanti kita coba bagaimana cara menghitung keliling dan luas. Kemudian ini segitiga sama sisi sudah disiapkan ya. Kemudian di sini juga ada sama kaki juga disiapkan. Ada tandanya sudah muncul ya. Kemudian bagian kanan adalah square. Square ini adalah persegi. Nah, di sini juga disiapkan. Langsung kemudian di sini ada rectangle, persegi panjang. Juga disiapkan. Terus di sini ada paralel, jajar genjang disiapkan. Jadi SD mungkin banyak dipakai ya. Ya, di sini trapesium ya. Kemudian trapesium siku-siku ya juga disiapkan. Ternyata banyak layang-layang, ini kait layang-layang juga disiapkan. Nah, di sini juga ada eh, right kait. Nah, layang-layang yang siku-siku yang di bagian sini spesifik. Lingkaran. Ini ada lingkaran. Sudah ada juga lingkaran. Di sini juga ada lingkaran yang diketahui jari-jari. Jika perlu garisnya nanti, oh ini misalkan perlu jari-jari, misalkan perlu diberi angka 7 cm mungkin. Nah, ini bisa diketikkan di sini. Jadi bisa dicari kelilingnya atau luasnya daripada lingkaran ini, ya. Kemudian pada yang kanan paralel. Ini ada garis sejajar, nanti bisa dipakai. Jika nanti membuat yang lain nanti menggunakan segmen nanti. Ya. Jika garis ini ingin diperpanjang Bapak Ibu, ini ada klik kanan. Kalau set length ini artinya panjang AB, kemudian di sini ada AG. Jadi ada yang dimaksud ya yang mau diberi panjang apakah dari A ke B ataukah dari A ke G. Jika ingin diperpanjang, garis ini pakai extend. Nah, ini ya Ibu. Memperpanjang garis, mungkin kadang-kadang kan perlu alat bantu sehingga pada geometri itu kadang-kadang kita harus menggunakan bantuan, ya. Di sini menggunakan expand di sini. Ya, jika diberi garis lagi, nanti misalkan di sini, ya Ibu, misalkan di sini. Nah, ini dia langsung memotong. Kalau ingin diperpanjang, extend lagi, dia putus-putus di sini. Ya. Ini mungkin salah satu pemanfaatan pada
geometri. Nah, kemudian sebelum mencoba menghitung keliling, kemudian dan luas dan seterusnya, saya akan memberikan example. Mungkin bisa Bapak Ibu melihat example yang disiapkan oleh Simbol Lab. Ini klik. Nah, ini ada contoh yang bisa dimanfaatkan untuk membuat jenis-jenis soalnya. Misalkan di sini segitiga, ya. Nah, ini sudah ada di sini. Nah, kalau ini diklik ini untuk dipelajari. Misalkan diklik ini segitiga ini. Nah, ini contoh yang dibuatkan oleh Simbol Lab. Ya, bisa dipelajari. Nah, ini panjang AB 8, panjang BC 12. Kemudian ditanya berapa panjang AC. Sedangkan kelilingnya perimeternya 30. Nah, di sini kalau kita lihat 8, 12 agar 30, dia dijumlahkan. Di sini langsung go, dia akan diberikan langkahnya di sini, Pak Ibu. Jadi panjang AC agar jadi 30 ditambah 10. Nah, hanya saja di sini step ini stepnya dikunci, Pak Ibu. Nah, dikunci ya, karena diminta berbayar ya. Nanti kalau berbayar tentunya dia diberikan langkah-langkah lebih detail sini ya. Oke, ini contoh yang bisa kita tiru mungkin di example ya. Ya, ini hapus misalnya ya. Kita coba misalkan yang persegi panjang. Nah, ini persegi panjang bentuknya yang gambar-gambar ini bisa ini. Ini fine set ya. Nah, ini persegi panjang. Ini ada apa namanya diketahui kelilingnya adalah 30, cuma ada yang lain AB sama dengan AD ditambah 1. Berapa AB, berapa AD ya. Ini lebih lebih detail lah ini Ibu. Jadi secara aljabarnya nanti bisa dimanfaatkan. Ya, itu sementara mungkin example bisa dijadikan contoh. Baik, saya kembali ke geometri membuat sendiri sekarang. Buat sendiri dulu. Return ke sini Pak Ibu ya. Saya akan mencoba misalkan membuat persegi panjang, misalkan rectangle. Nah, di sini ABCD. Ya, Bu ya. Misalkan panjang AB saya beri bilangan, di sini set length, misalkan 15 ya, kita centang 15. Panjang BC di sini misalkan saya beri 10. Kita centang di sini. Nah, mungkin tanda sudutnya tidak muncul, mungkin cara memberikan sudut ini sebenarnya muncul di sini, cuma tidak siku-siku ya. Ini hanya diberi 90 derajat, dia centang, jadi akan siku-siku di sini. Di pojok ini kalau mau diberi tanda siku-siku juga, kita klik daerah sini. Nah, di sini daerah sini klik kanan, setelah mungkin 90 derajat. Mungkin penandanya bisa di sini ya Ibu. Ya. Mau dilengkapi silakan di sini. Ya, untuk memberikan penguatan bahwa ini adalah persegi panjang. Ya. Klik kanan 90. Oke. Nah, di sini ada gambar persegi panjang ABCD, panjang AB 15, panjang BC 10. Di bagian kiri di sini muncul di sini Pak Ibu. Nah, ini AB 15, BC 10 apa yang kita ketikkan muncul di bagian kiri. Nah, sekarang dari apa yang diketahui ini saya akan mencari find bagaimana cara mencari keliling ya. Langsung kita klik pada area P, perimeter, ini keliling. Karena ini adalah persegi panjang, bukan segitiga, kita klik poligon. Kemudian, di sini ada kotak yang aktif ini, select quadrilateral, artinya persegi panjangnya sudah muncul ABCD. Nah, ini Pak Ibu. Sudah. Kita cek centang dulu, karena ini yang mau ditanyakan. Nah, di bawah akan muncul find, carilah keliling persegi panjang ABCD. Yang kedua, luas. Kita cari S. S, area poligon, ke kotak lagi ABCD. Kita centang lagi. Nah, berarti di soal ini adalah mencari keliling dan luas. Nah, tentunya kalau kelilingnya panjang garis AB 15, BC 10, seandainya ada pertanyaan lagi berapakah panjang AD,
Nanti tinggal ditambahkan di sini. AD, misalkan kalau AD diketik di sini langsung di sini ada garis AD. Select segment. Nah, di sini ada AD, Ibu. AD. Oh, AD-nya mau dicari. AD-nya juga mau dicari. Selain keliling, kemudian luas, kemudian panjang garis AD mungkin. Langsung klik go saja. Kita lihat si bola melakukan proses di sini dengan klik ya. Ya, kita lihat setelah di go. Ini kalau tidak jalan berarti jaringan terganggu di sini. Oke, ini tidak jalan. Ini gangguan pada online. Tuh hilang lagi ya. Mungkin sementara itu dulu Pak Ibu karena waktu yang mungkin tidak memungkinkan. Yang penting langkah-langkahnya sementara seperti itu bisa nanti mengeksplor lebih jauh. Bagaimana cara menggambar tadi, memberi panjang garis, sudut, kemudian diketahui, kemudian ditanya. Tentunya di keyboard yang ada di sini nanti bisa dimanfaatkan ya. Sudut, kemudian titik, apa luas, keliling yang akan muncul di sini. Karena waktunya sudah tinggal 2 menit, mungkin sementara saya kembalikan dulu ke moderator. Saya akhiri dengan bacaan alhamdulillah semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pemaparannya, sangat jelas. Cuman untuk Steamboat ini berarti sebuah website dan memang sangat bermanfaat Bapak. Cuman iya di sini pasti akan menimbulkan ketergantungan gitu. Karena memang semuanya disediakan sangat praktis, langkah-langkahnya juga sudah disiapkan. Kemudian juga untuk semua langkah-langkah udah tersedia untuk matematika sampai fisika, kimia juga sudah sediakan. Cuman memang untuk memanfaatkannya kita perlu bimbingan atau mempelajari lebih jauh lagi nih Pak, karena menggunakan bahasa Inggris. Gitu. Baik, untuk sesi selanjutnya saya akan buka untuk sesi tanya jawab. Mangga Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan raise hand terlebih dahulu, kemudian perkenalkan nama, kemudian juga dari identitas sekolahnya. Mangga saya tunggu untuk raise hand-nya atau mungkin dari chat saya buka dulu. Saya merasa seru banget tadi ini Bu Tati lihat ini simbol ini. Wah, ini murid-murid bisa jadi cerdas ini. Cerdas banget Pak, langsung praktis kayaknya ini. Keluar Dan, ya jawabannya, iya benar. Iya, kalau pemanya kita kalah langkah dengan siswa, malah kitanya ini Pak yang apa perlu sangat belajar nih. Iya, iya, benar. Kayaknya kita lebih keduluan siswa kalau modelnya seperti ini. Benar. Iya. Uh-uh. Kalau berbayar itu berapa dol ya Pak Ismail? Di sana tadi ada angkanya Pak. ada angkanya dolar itu. Dimunculkan ya Pak Ismail ya ada angkanya Iya, tadi. nanti diklik Iya, di grid iya, aja benar, nanti. benar. Wah. Karena dia berubah-ubah. Cuma mungkin... tadi saya ikut mengikuti langkah-langkahnya Pak. Iya. Nah itu jadi pada saat di sini ada save program, save diagram. Nah itu berarti pada saat tersimpan ini kita bisa screenshot untuk aplikasi lainnya Pak, karena ini sangat bermanfaat sekali, terutama saya suka membuat soal matematika sendiri ini Pak. Iya. Ada gambar-gambarnya Pak, kayaknya kemudian memunculkan ukuran di tengah-tengah garisnya. Ini sangat membantu website ini. Apakah ini aplikasi atau website ya? Website itu. Kalau di Iya, website. Saya punya aplikasi khusus yang offline. Mungkin di YouTube sudah ada. Boleh itu. Lebih cepat untuk membuat gambar soal langsung di Word Ibu. Langsung kita ngetik soal di Word, gambarnya langsung otomatis ya.
Ya, Wah, boleh nih Bu Tati nih. Iya, ya, betul. Nanti minta dibagi apa ya, ya, yang siap, siap. offline-nya. Ya, Luar biasa ya. Heeh, heeh. Ada di YouTube barangkali Pak minta dibantu Iya. Pak Har. Kalau ini nih, saya penasaran nih Bu Tati, sedikit Iya, mau mengulik-ngulik juga nih Bu Tati ya. heeh. Untuk kalau berlangganan nih Pak, kalau berlangganan itu apakah untuk 1 tahun atau semua guru bisa mengakses atau cuman akses terbatas gitu? Atau gimana tuh Pak? nah begini mungkin kan Mhm. berbayar itu ada yang mingguan, Kalau ini nih, saya pernah ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan gitu di sana Mhm. tadi Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah untuk satu akun. Nah, seandainya di sekolah itu gurunya Mhm. banyak, dibiaya bayar satu, tapi akun itu bisa dipakai untuk semua guru, sehingga passwordnya ya Oh berarti diberikan. heeh, Ya gitu Bapak Ibu patungan ya. gitu ya Pak ya? Iya, mungkin bisa lebih membantu, lebih murah. Satu akun berbayar, tapi untuk orang banyak, tapi passwordnya juga diberikan lebih bebas, dibuka bebas. Siapa yang mau pakai, ya Hmm. tidak usah logout di akun yang dipakai itu aja. Buat akun Hmm. akun apa pribadi boleh. Akun sekolah gitu ya Pak Akun ya? sekolah bisa. Kalau di sekolah tertentu yang Hmm. punya akun SCH mungkin dimanfaatkan lebih bagus. Iya, iya. Ya, Heeh. karena mungkin nanti Berarti kalau bisa berbayar ini. itu bisa membuat soal ulangan, praktek langsung, mungkin lebih lebih seru lagi itu malah, lebih seru lagi. Kayaknya Iya, kalau ditawarkan ke KKG ya Bu Tati ya. Nah, pasti. bisa bisa. Ya, Coba iya, heeh. jadi Yang uang offline-nya pastinya. betul. Uangnya pas sasaran gitu ya, iuran buat KKG dimanfaatkan buat ini Dimanfaatkan keren. semuanya bisa. Benar Iya, benar. bareng-bareng bikin soal ulangan ya Pak ya, bisa dimanfaatkan gitu. Nah, punten Pak, mau sebentar saya tengok dulu. Nah ini sambil menunggu teman yang ini yang bertanya, saya minta ke ini dulu Pak, ke yang yang di geometri Oh, alhamdulillah. Apa? itu Loh, pada kemana? saat Besok pagi. apa ini Lagi. kuadrilateral, berarti yang segi empat atau persegi panjang. Nah ini kalau umpamanya sudah selesai mendapatkan ini, mendapatkan rumusnya, kemudian mendapatkan hasilnya, untuk menuju ke soal berikutnya saya ingin buat baru lagi, itu di Untitled itu ada new atau langsung simpen dulu atau langsung clear saja, Pak? Nah, untuk kalau nyoba-nyoba bisa clear ya. Mungkin kalau mau disimpan Oh diberi nama iya. dulu, kemudian nanti buka new, gitu ya. Buka new nanti. Yang Iya. jadi kalau umpamanya ini dihapus dulu dengan clear gitu ya. Nah, kemudian kita perlu klik new dulu atau setelah clear kita langsung coba aja? Ya ada apa new? Ada apa? Kalau clear itu kan kita berulang-ulang pada apa namanya halaman itu. Mungkin Halo, Pak Is. keliru. Kayaknya Nah, bukan mungkin salah Pak. Iya. saat menggambar di dalam sebuah Iya. new satu tampilan Mm-mm, keliru-keliru mungkin mm-mm, daripada menghapusnya satu-satu lebih baik di clear kan begitu maksudnya. Tapi mm. kalau kalau cuma sedikit mungkin apa namanya di tanda silang aja itu new. Oh Kalau iya, misalkan yang di ini new lagi, jika ingin dibutuhkan untuk soal mungkin ya dengan cara screenshot atau print screen ya, baru di cropping mungkin seperti itu mungkin lebih teknis lainnya gitu ya. iya. Sehingga tidak tersimpan secara secara online seperti itu. Iya. Berarti untuk menyimpannya yang diklik itu yang untitled ini apa ya? Iya iya betul. Diklik dulu terus kasih nama. Iya Nah, baru klik titik tiganya terus di iya save ya. ada shift nanti. Iya iya. Hmm, iya. Ini bisa dibuka hanya untuk di apa di website ininya yang simbol apa namanya itu? Di Play Store nggak Simbolat ada ya? Nah, di Play Store ada nggak ya ada, Play? Ada. Iya, ada iya. di downloadnya di Play Store ya Pak?
terkendala lagi. Heeh. Cuman kalau umpamanya ini, wah benar-benar ini sangat bermanfaat nih, Pak. Cuman kalau umpamanya diinikan ke siswa, karena menggunakannya bahasa Inggris berarti kita juga harus mengetahui terlebih dahulu ini, Pak, fungsi-fungsinya. Dan terutama kelas 6 ini, yang faktor yang apa, yang FPB ini yang perlu dipelajari. Kayaknya gurunya dulu deh. Ya Pak Harya? Betul betul tuh. Terus Kalau aplikasinya lengkap juga ya Bu Tati ya tadi ya? bener lengkap Mhm. sekali, Pak. Dan ini justru kalau umpamanya siswa SMA yang lemah itu biasanya di kimia. Kayaknya enak nih ada tabelnya, Pak. Benar Tinggal benar. Jadi lebih tinggal mudah dilihat ya. aja, heeh. Apalagi ini di HP ya, bisa ini ya di HP-nya. Betul. Biasanya Iya. konversi Tadi juga nemu sering mhm. dipakai. Iya, Konversi. betul. Iya, betul. Luar biasa Wah, ini Bu Tati ya. Kemudahan-kemudahan yang diberikan dengan kemajuan teknologi tentunya ya Bu Tati ya. iya, Mhm. sangat dipermudah. Apakah ini bisa digunakan untuk cerita, Bapak? Nah, itu yang saya mau tanya tadi, soal cerita gimana gitu ya? Kalau Iya. soal cerita, karena di sana merupakan analisis yang sudah berbentuk kalimat matematika. Sehingga, nah oleh karena itu, makanya sekarang ujian nasional itu dihapus karena mungkin tidak mewakili. Oleh karena itu anak-anak dilatih dengan soal-soal yang berbentuk soal numerasi, literasi. Itu pentingnya. Sedangkan alat ini sebagai alat bantu dia untuk mengolah dan menghubungkan dan mengkoneksikan seharusnya. Makanya kalau Hmm, soalnya masih bentuk pola lama, ya anak-anak tidak menyelesaikan masalah maka tidak ada manfaatnya karena alatnya semuanya sudah disiapkan oleh teknologi untuk langkah-langkah menghitungnya. Hanya saja anak harus bisa memanfaatkan bagaimana menyelesaikan permasalahan sehari-hari, soal-soal lain, apa numerasi literasinya dengan memanfaatkan ini. Makanya tidak dimunculkan di soal-soal apa mungkin ANBK itu tidak ada bentuk soal hitunglah keliling jarang. iya, iya. Hitunglah Heeh. apa Berat, tambah sekian pasti berupa narasi sebuah soal cerita ya. Itu mungkin iya. untuk mengunci anak tidak bisa menjawab langsung. Tesnya berbentuk soal kontekstual mungkin. Berarti pemahaman terhadap soalnya itu ya, Pak ya, Nah, kemudian betul, memisahkan angkanya begitu. betul Benar benar iya, benar ya. Jadi Iya. numerasi masuk ke numerasinya itu. betul iya. Betul. Iya. Iya, sedangkan kita kelemahannya ini adalah membaca pemahaman ya, Pak Nah, Harya. betul Ah, iya. betul betul. Mudah-mudahan hasil literasi PISA nanti ya 2023 ini Iya, membawa bulan depan. peningkatan lebih baik ya literasinya. Iya. Ya, kita di sini mulai disibukkan dengan persiapan ANBK ini, ANBK Pak. ya, betul betul. Ini Mm-mm. bisa jadi alternatif juga nih Bu Tati buat persiapan ANBK ya untuk Iya, memahamkan ke murid-murid betul betul. Dengan iya. adanya seperti ini kan memudahkan. Oke Bu Tati, kayaknya closing statement nih, lanjutkan Bu Tati. Oh iya. Punten Bapak, Pak Is, mangga untuk closing statement-nya saya persilahkan. Baik, untuk mengakhiri webinar malam hari ini mungkin apa yang saya sampaikan tidak terlalu banyak berupa potongan kecil-kecil dari saya adalah manfaatkan matematika di dalam kehidupan kontekstual ini dengan memanfaatkan teknologi yang bijak dan jangan menjadikan ketergantungan sehingga anak-anak bisa memperluas, mengeksplorasi lebih luas di dalam kehidupan sehari-hari untuk masa depannya. Saya kira itu sehingga teknologi merupakan hanya adalah alat bantu, bukan satu-satunya. Terima kasih dari saya seperti itu saja. Baik Bapak, terima kasih. Semoga Tidak ada masalah lagi. bermanfaat, memperhatikan, dan ini untuk kenang-kenangan dari kami Bapak, kelompok belajar dari Indramayu. Mudah-mudahan
dengan sertifikat Ayo, ini bisa mengakrabkan kita untuk terus bersilaturahmi, Bapak. terima kasih sertifikat yang diberikan. Iya, baik. Baik, untuk selanjutnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sampai sekarang masih menyimak ya dengan penuh semangat. Cuman karena di sini materinya ini tentang matematika, jadi kita masih perlu mencoba-coba sendiri ini websitenya karena saya sendiri juga sangat penasaran, sangat kayaknya menarik sekali ini. Baik, terima kasih atas waktunya dan terima kasih kepada Bapak Ismail yang sudah menyempatkan waktu sibuknya, istirahatnya untuk berbagi ilmu dengan kami. Dan saya juga mohon maaf apabila dalam membawakan atau dalam melaksanakan tugas sebagai moderator ini banyak kesalahan. Dan saya akhiri, Enggak, saya ngajar wabillahi sampai jam taufiq 9. wal hidayah. Setengah Wassalamualaikum ngajar warahmatullahi lagi setengah 1. wabarakatuh. Jam 9. Dan selanjutnya saya kembalikan ke hostnya yaitu Pak Haryono. Mangga Bapak saya kembalikan. Oke, terima kasih. Luar biasa ya Bu Tati ya. Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ismail. Terima kasih banyak Pak Ismail. Semoga sehat Sama-sama Pak selalu. Haryono. Terima Kita kasih. bisa ketemu offline ya, mudah-mudahan. Amin, amin. Oke, Bapak Ibu jangan lupa ditulis diisikan daftar hadirnya untuk mendapatkan sertifikat 4,5 JP ya Bapak Ibu ya. Silakan tuliskan daftar hadir, nama lengkap dan asal sekolah Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu. Jangan lupa minggu depan kita masih stay di hari Selasa Bapak Ibu di pukul 19.30 sampai 21.30 untuk belajar bersama di webinar Guru Belajar Indramayu Bermartabat. Sukses buat kita semua. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Pak Ismail. Mohon izin untuk live dulu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pak Ismail. Sambung. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih. Silakan diisi Bapak Ibu ya, link presensinya, daftar hadirnya. Di kolom chat Bapak Ibu ya, di kolom chat. Bapak nanti minta diingetin Pak Ismailnya, minta aplikasi yang offline-nya itu. Ya, kayaknya seru banget ini. Iya Bapak, sangat saya harapkan. Siap Ibu. Sekarang dengan berbagai kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh media ya, memudahkan kita sebagai guru untuk mengajar gitu ya. Iya, jadinya kita semakin merasa bodoh ya Pak ya. Benar. Karena sangat konsumtif gitu. Kita tidak bisa menciptakan sesuatu, hanya bisa memanfaatkan, hanya bisa menggunakan. Makanya dengan adanya webinar ini tempat belajar buat guru-guru Indramayu dan sekitarnya ya. Untuk mengupdate diri untuk menjadi guru yang profesional tentunya Ibu Tati. Iya, pastinya Bapak. Dan ini juga pasti akan sangat bermanfaat untuk alternatif untuk ini ya Pak ya, ujian CPNS. Ya Bu. Ini ada Bu Mas Kini, ada yang mau ditanyakan Bu Mas Kini? Materinya udah beranjak. Mungkin untuk kita mungkin Bapak. Maka dipersilahkan Ibu Mas Kini. Bu Mas Kini. Ada yang mau tanya kenapa nih Bu Mas Kini? Kalau nanya Mute dulu Pak Bu ininya. Mute Bu, dinyalakan. Dinyalakan mikrofonnya. Ini dari Tugdana katanya tadi Bu Mas Kini. Oh, iya. Oke Bapak Ibu, kita tunggu ya Bapak Ibu sampai pukul 21.30 nih Bu Tati. Bu Tati barangkali mau istirahat, silakan Bu Tati sambil saya nunggu peserta untuk mengisi link presensi. Baik Bapak, saya minta izin live dari. Jangan lupa diisi daftar hadirnya juga Bu Tati. Ya, siap. Sama-sama Bu Tati ya, sehat selalu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Oke, siap. Bapak Ibu minta tolong segera untuk diisi link presensinya. Setelah Bapak Ibu mengisi link presensinya boleh meninggalkan ruang Zoom.
untuk istirahat Bapak Ibu.